Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan man huwa maqaman wa ahsana nadiyya. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Cek, cek, cek. Udah keluar suaranya? Assalamualaikum Ustaz. Ya, sudah sekarang sudah keluar. Alhamdulillah. Ini saya sebagai seorang master trainer cinta Quran dan juga pembina Yayasan Darus Syahsiah Al Islamiyah. Betul ya, Ustaz? Ya, insya Allah. Kalau tahu kalau master trainer cinta Quran itu seperti apa ya, Ustaz? Jadi di Cinta Quran itu ada salah satu divisinya adalah Cinta Quran Learning dan kita punya banyak metode pembelajaran, metode pelatihan. Ada metode pelatihan tingkat dasar untuk yang belum mengenal huruf Quran gitu ya, yang masih terbata-bata. Nah, kita punya metode kurang lebih 6 jam untuk mengentaskan mereka dari buta baca Quran sehingga bisa mengenal huruf hijaiyah dan bisa membaca Quran walaupun tentu sangat terbata-bata. Yang terbata-bata insya Allah bisa lebih lancar. Kemudian ada program taslih, ini tahsin tilawah Quran. Dia mengajarkan bagaimana eh, membaguskan, mentartilkan bacaan Quran dengan metode taslih kurang lebih 8 jam. Itu dilatih dan kemudian dikuatkan pelafazannya. Namun tentu terkait dengan Quran tidak cukup hanya melafazkan dengan tartil, tapi juga memahami, merenungkan dan menghayati isinya. Nah, ada metode tadabbur Quran di mana kita mengkaji, merenungkan, ya menghayati setiap ayat dari surat-surat pendek khususnya juz amma
supaya ketika membaca Quran memang serasa betul-betul berkomunikasi dengan Allah dan memang berubah mindset kita dengan Quran gitu. Kemudian ada training sholat khusyuk, bagaimana kita menghayati bacaan, menghayati gerakan dan merasakan kehadiran Allah. Nah, atas semua itu termasuk juga ada metode yang keluarga. Nah, kemudian kami melakukan pelatihan-pelatihan di publik dan alhamdulillah tadus binikmah sampai hari ini responnya sangat bagus. Termasuk juga kami ada program Indonesia Bisa Baca Quran untuk keliling Indonesia membebaskan kaum muslimin dari buta aksara Quran. Ya, karena masih sangat memprihatinkan 53,57% muslim Indonesia buta huruf Quran. Ini tantangan kita bersama. Padahal untuk menjadi umat yang bangkit tidak cukup hanya membaca dengan arti melafazkan. Dia juga harus terubah mindsetnya, terubah pemahamannya dengan Quran gitu. Jadi kalau kita melihat bagaimana dulu para sahabat bangkit dengan Quran, karena mereka menjadikan Quran sebagai guidance, sebagai pedoman hidup, ya, sebagai solusi atas kehidupan, sebagai tuntunan bagaimana menyelesaikan persoalan-persoalan hidup. Maka Rasulullah SAW 13 tahun di Mekah itu merubah mindset dulu, merubah pemahaman umat dari mindset jahiliyah, dirubah dengan mindset Islam, sehingga mereka bangkit. Nah, tentu yang jadi pertanyaan hari ini, Quran yang kita baca adalah sama dengan yang dibaca sahabat gitu ya. Satu huruf pun tidak berbeda karena dijaga oleh Allah. Ya, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Semuanya kamilah yang menurunkan az-zikra, yakni Al-Quran, dan kami pula yang pasti akan menjaganya. Jadi tidak ada perbedaan sehuruf pun apa yang dibaca oleh sahabat dengan yang kita baca hari ini. Nah, pertanyaannya adalah kenapa dulu sahabat bangkit dengan Quran sementara kita tidak? Ternyata ada perbedaan cara mensikapi. Kalau dulu sahabat menghadapi Quran seperti kita menghadapi alamat lagi itu. Dibaca, dipahami, untuk dilaksanakan supaya sampai kepada tujuan. Nah, hari ini hanya fokus, sebagian besar itu hanya fokus di tahsin dan tahfiz saja gitu. Tentu itu juga fardu ain, tahsin itu, tahfiz fardu kifayah itu juga hal penting, tapi harusnya tidak hanya itu yang kemudian kita boomingkan. Nah, dalam konteks itulah kami Cinta Quran ingin mengajak umat menjadikan Quran betul-betul sebagai hudan gitu, sebagai pedoman, melafazkan dengan tartil, memahami, mengamalkan, ya, mengajarkan, mendakwahkan serta menghafal. Begitu kurang lebih gambarannya. Iya, betul. Istilahnya menuntaskan pemahaman juga, betul. Betul. Itu data resmi BPS ya, Badan Biro Statistik Nasional. Apalagi kalau menurut Dewan Riset Indonesia lebih tinggi lagi, 65%. Nah, kalau kita ambil yang paling rendah saja, yang dari BPS, ya berarti 100 juta lebih Muslim Indonesia tidak mengenal huruf hijaiyah, apalagi memahami, apalagi mungkin memperjuangkan tegaknya hukum-hukum Al-Quran gitu. Jauh dari kebangkitan. Iya, karena beda cara menghadapi kita terhadap Quran dengan sahabat gitu ya. Nah, makanya dulu dari 114 surat, 86 kurang lebih 86 surat itu sudah turun di Mekah, merombak ya pola pikir, merombak kebiasaan orang-orang jahiliyah, ditata dengan Islam, ibaratnya diformat ulang gitu ya dengan konsep Quran, sehingga mereka bangkit dan pada akhirnya berhasil dan berani melakukan hal-hal besar gitu ya, yang mungkin untuk ukuran peradaban waktu itu dianggap hal yang mustahil, bahkan mungkin istilahnya eh, nekat gitu ya istilahnya, karena Rasulullah sendiri pernah dibilang sama orang Quraisy itu, istilah kita, mimpi di siang bolong gitu, Muhammad menaklukkan Persia, melakukan Romawi gitu, itu juga ditertawakan gitu. Nah, tapi tentu itu tidak terjadi kepada kaum muslimin, dalam arti mereka tidak peduli dengan yang ditertawakan Quraisy, mereka yakin gitu, sehingga mereka membangun keberanian dalam mengambil keputusan besar itu,
Itu hanya mungkin kalau pertama kita yakin akan kebenaran risalah Islam yang kita emban. Dan itu hanya mungkin dengan pemahaman. Setelah yakin dengan kebenaran risalah Islam, kemudian kita melakukan sesuatu yang juga yakin kebenarannya karena sesuai Islam, kemudian yakin akan adanya pertolongan Allah gitu ya. Kemudian yakin juga dengan balasan yang akan kita peroleh dengan melakukan hal itu, tentu disesuaikan juga dengan sarana dan prasarana yang kita miliki, itu akhirnya menimbulkan sebuah keberanian luar biasa yang istilahnya kalau orang kafir berperang nyari hidup, kalau orang muslim berperang nyari mati gitu kan. Karena memang ada sebuah balasan besar yakni syahid ya, jaminannya surga yang itu mengalahkan ya keberanian orang-orang kafir yang hanya nyari dunia, hanya nyari hidup. Jadi ibaratnya orang nyari hidup dengan melawan orang yang nyari mati. Ya kan enggak. Tentu istilahnya kan orang nekat kalau nyari mati kan. Jangankan luka gitu kan. Mati aja dicari gitu. Nah terus lawannya nyari hidup. Mereka berusaha menyelamatkan diri. Maka itulah di antara kunci kemenangan kaum muslimin. Berani melakukan hal-hal yang besar karena keyakinan yang kuat pada hati mereka. Dan keyakinan yang kuat itu dibangun karena proses berpikir yang kuat juga. Jadi ada kepercayaan diri yang tinggi bagi seorang muslim karena yakin dengan kebenaran ya ajaran Islam. Ya, baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya. Amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يقول يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. Ikhwah fillah rahimakumullah, di pagi ini Alhamdulillah kita sudah masuk hari yang ke-13 ya insya Allah ya di bulan Ramadan. Tentu bisa jadi secara fisik kita sudah mulai merasakan, ada yang merasakan letih gitu ya. Nah, karena harus terus bangun malam ya, berkegiatan, taraweh, gitu, tadarus Quran, belum lagi puasa, belum lagi juga mungkin tetap bekerja dan kegiatan-kegiatan lainnya. Ketika kita merasakan letih secara fisik, tentu sunatullah. Karena memang kita terus di istilahnya apa, digeber gitu ya untuk mengambil berbagai bulan Ramadan. Nah, tentu itu bisa diselesaikan dengan ya ada istirahat, memperhatikan gizi makanan yang kita makan gitu ya. Dan jangan lupa juga terus berolahraga untuk supaya tubuh kita fit. Nah, tetapi yang paling penting adalah jiwa kita harus tetap kuat, harus tetap semangat gitu ya. Nah, karena apa? Pertama, karena dorongan iman. Karena itulah Allah menyeru saum dengan lafaz iman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Dan menurut Ali As-Sabuni, saya Ali Sabuni, nadahum lafzil iman liyuharrika fihim masya'ira ta'ah wa yudhiya fihim jazwatal iman. Allah menyeru mereka dengan seruan iman agar menggerakkan rasa taat mereka dan menggelorakkan bara api keimanan mereka. Jadi sebelum diperintah, disentuh dulu keimanannya, dibangkitkan dulu kesadarannya, ya, digelorakkan dulu ya keimanannya supaya dengan penuh kesadaran dia siap melaksanakan perintah maupun larangan. Nah, ini dulu nih, sebelum kita masuk ke perang Badar, ini harus ditumbuhkan dulu nih. Keyakinan, keimanan kepada Allah, yakin kepada pertolongan Allah, yakin akan balasan Allah itu dikuatkan dulu. Maka dimulai dengan ya ayyuhalladzina aman. Dan sikap inilah yang kemudian ditunjukkan sahabat. Ya, termasuk di antara dalam perang Badar itu ketika Rasulullah menyeru para sahabat, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum
Wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian untuk meraih ampunan Tuhan kalian dan meraih surga. Yani bersegera beramal soleh, bersegera, jangan ditunda-tunda. Ya, yang surga itu seluas langit dan bumi dan sediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Maka ada seorang sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, surga seluas langit dan bumi. Betul, kata Rasul. Aku bisa jadi penghuninya. Iya. Bahkan, kata sahabat. Luar biasa, luar biasa. Loh, kenapa sampai ada bilang bahkan, kata Rasul? Karena aku ingin ya Rasul jadi penghuninya. Maka seketika dibuang kurma yang sedang dia makan, dan dia bilang, kalau menunggu kurma ini habis, terlalu lama rasanya surga ku dapat. Ya, langsung terjun dan syahid. Nah, jadi yang pertama ini harus kita tumbuh kembangkan keimanan melalui proses ya akidah akliyah. Akidah yang didapat melalui proses berpikir, mengkaji, membuktikan, menelaah. Ratusan ayat memerintahkan kita untuk berpikir. Supaya tumbuh dulu keyakinan, baru nanti akan muncul keberanian untuk melakukan hal-hal besar. Karena keimanan yang kuat akan melahirkan keberanian untuk menyampaikan kebenaran dan keberanian untuk menghadapi tantangan dan keberanian melahirkan hal-hal besar yang tidak bisa dilakukan oleh orang-orang biasa. Jadi ini yang pertama harus ditata sebelum kita berbicara tentang ya berani melakukan atau membangun keberanian dalam mengambil keputusan besar. Gitu. Nah, dalam konteks saum juga begitu, tanamkan terus keimanan kita sehingga kita dengan penuh keimanan, dengan penuh antusiasme keimanan, kita bersegera menyambut perintah Allah. Dalam konteks ini adalah kutiba alaikumusiyam. Diwajibkan atas kalian berpuasa. Gitu. Dan yang kedua tentu terus kita pahami keutamaan-keutamaan bulan Ramadan dan keutamaan-keutamaan puasa Ramadan. Sehingga merasa sayang kalau sampai Ramadan disia-siakan. Gitu ya. Nah, sehingga kata Ibnu Rajab, bagaimana mungkin seorang mukmin tidak bahagia ketika mendengar kabar dari Nabi pintu surga dibuka? Bagaimana orang yang berdosa tidak bahagia ketika mendengar kabar dari Nabi pintu neraka ditutup? Ya, bagaimana mungkin orang yang berakal tidak merasa bahagia, bersyukur ketika mendengar kabar dari Nabi setan-setan dibelenggu dan ada satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan? Nah, ini juga sama dalam konteks keimanan dan keyakinan akan betapa besarnya balasan dari Allah mendorong orang berani melakukan hal itu. Ya banyak kisah lah, ya selain perang Badar juga banyak. Misalnya Rasul memberikan contoh kepada kita sebelum kita masuk ke perang Badar, bagaimana ketika daulah Islam di Madinah baru tumbuh gitu ya, Rasul hijrah dari Mekah ke Madinah, terus menegakkan daulah Islam di sana, Rasul sebagai kepala negara dan panglima perang sekaligus. Istilah bahasa Sundanya mah baru meletek gitu ya. Nah, negara baru meletek itu sudah berani mengirim surat ke seluruh raja-raja di dunia. Sudah go internasional gitu. Nah, Rasul memberi contoh kepada kita. Kita harus percaya diri dengan kebenaran Islam. Kita khairu ummah, kita ini umat terbaik gitu ya. Ukhrijat linas yang dilahirkan bagi manusia. Maka Rasul memberi contoh baru meletek tadi, baru jadi gitu, itu sudah berani mengajak ya negara-negara besar, Persia, Romawi gitu, Yaman untuk masuk Islam. Ya, salah satu contohnya misalnya surat baginda Rasulullah Muhammad SAW kepada Heraklius misalnya ya. Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih Maha Penyayang ya min Muhammad Abdillahi wa Rasulih dari Muhammad hamba Allah dan utusannya ila Herakil Azim ya ila Herakil Azimur Rum kepada Heraklius pembesar Romawi. Salamun ala man ittaba'al huda. Keselamatan bagi siapapun yang ikut petunjuk Islam. Ya, amma ba'd fa inni ad'uka bidiayatil Islam. Coba perhatikan surat ini. Sesungguhnya aku menyeru engkau dengan seruan Islam. Aslim taslam. Masuk Islam engkau akan selamat. Terbayang nggak negara baru meletek yang belum mungkin nggak dikenal sama Persia Romawi gitu ya. Ibarat kalau hari ini Brunei gitu nyuratin Amerika dan Rusia gitu supaya mereka masuk Islam gitu ya. Itu dengan tegas aslim taslam. Engkau masuk Islam, engkau akan selamat. Berarti kan
mafhum mukhalafahnya, kalau engkau nggak masuk Islam, engkau celaka. Gitu. Ya, yu'tika Allahu ya ajroka marratain. Kalau engkau masuk Islam, Allah akan berikan kepadamu dua pahala. Pahala engkau dan pahala rakyatmu nanti yang ikut engkau. Ya, bayangkan kalau dia masuk Islam, dia juga mendapatkan pahala sebanyak rakyat yang dia pimpin. Gitu. Fa in tawallait, tapi kalau kau berpaling tidak mau menerima seruan Islam ini, tidak mau masuk Islam, fa in 'alaika itsnal arasiyin, maka engkau menanggung dosa seluruh rakyatmu. Dan Rasul langsung mengutip firman Allah, ya ahlal kitab, wahai ahlul kitab Yahudi dan Nasrani, ta'alu ila kalimatin sawa'im bainana wa bainakum. Kemarilah kepada kalimat yang sama yang setara antara kami dengan kalian, imma fil Taurat wa imma fil Injil wa imma fil Quran. Baik ada yang dalam Taurat, Injil maupun Quran. Apa itu? Alla na'budu illallah, bahwa kita tidak menyembah, menghamba, taat, tunduk, patuh kecuali kepada Allah. Wala nusyrika bihi syai'a, dan kita tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah, dan sebagian kita tidak menjadikan sesembahan atas sebagian yang lain, yakni sebagian kita membuat hukum perundang-undangan yang di luar hukum Allah kemudian diikuti oleh manusia lain, itulah menyembah manusia. Apa kemudian? Fa in tawallau, kata Allah, jika mereka berpaling, tidak mau diajak kepada kalimat ya la ilaha illallah, faqulu syhadu bi anna muslimun. Ucapkan oleh kalian wahai orang-orang Islam, isyhadu bi anna muslimun. Saksikan oleh kalian wahai Yahudi, wahai Nasrani, kami orang-orang Islam, kami bangga dengan keislaman kami. Bahkan kata Imam At-Tabari, yakni ucapkan seperti pemenang terhadap pecundang. Nih, saya Muslim, saya bangga. Kalian kafir. Gitu. Jadi ini tumbuh kepercayaan diri, tumbuh ya merasa hebat bukan karena sombong, tapi karena yakin akan kebenaran Islam. Ya, dan yang luar biasa, ya Rasul memberi contoh kepada kita bahwa umat Islam itu memang harusnya percaya diri menghadapi kekufuran. Karena kita umat yang besar. Dan kita lihat bagaimana para sahabat yang diutus oleh Rasul untuk mengirim surat-surat. Itu dulu sendirian loh, bukan rombongan. Satu orang. Tanpa GPS gitu ya. Tanpa kendaraan yang memadai, hanya bekal kuda gitu ya. Atau unta misalnya. Itu sendirian. Dengan resiko apa? Kemungkinan tersesat. Atau sampai di sana kemudian ditangkap. Bahkan bisa dibunuh. Tapi juga sahabat menunjukkan kepercayaan diri yang sangat tinggi dengan percaya diri menyampaikan surat dari Rasul kepada raja-raja itu, termasuk kepada Heraklius. Sekali lagi, hal-hal besar seperti itu tidak mungkin terwujud kalau tidak karena dorongan iman. Karena iman adalah sebuah kekuatan yang dahsyat, gitu ya. Ada 3 kekuatan yang menjadi pendorong, ya. Yang pertama, kuatul madiyah, kekuatan yang bersifat material. Orang biasanya kalau tinggi besar gitu ya, ototnya kuat atau punya senjata yang kuat itu berani. Ya Amerika lah gitu, kayak di Rambo kan gitu ya, ototnya kuat. Nah, tapi yang badannya besar, punya senjata yang hebat pun akan kalah mental dengan kekuatan yang kedua ya, kekuatan yang bersifat moralitas. Karena itulah Amerika kocar-kacir di Vietnam gitu ya, kocar-kacir di Afghanistan, padahal mereka punya tentara yang kuat dan senjata yang canggih, karena mereka kalah mental. Ya banyak yang stres, banyak yang gila bahkan tentara Amerika karena menghadapi perang gerilya di Vietnam dan mereka tidak siap dengan itu. Nah, yang paling dahsyat adalah kuatul ruhiyah, kekuatan yang bersifat ruhiyah, dan itulah kuatul iman, kekuatan iman. Orang kalau sudah yakin, jangankan cuma sekedar lapar, haus seperti puasa, bahkan nyawa pun mereka siap. Nah, inilah yang terjadi dengan perang Badar, ya. Perang Badar itu, sebagaimana kita tahu, bahwa secara jumlah pun itu sangat tidak seimbang sebenarnya ya. Bayangkan kaum muslimin hanya 313 kurang lebih, sementara pasukan kafir kurang lebih 1.000 orang. Gitu ya. Kita tahu perang Badar Kubra adalah pertempuran besar antara umat Islam dan kaum kafir Quraisy yang terjadi pada 17 Ramadan ya tahun 2 Hijriah. Ya, atau
Nah, persis hari ini nih, 13 Maret tahun 624 Masehi. Masya Allah kebetulan ini ya. Itu tanggal 17 Ramadan tahun 2 Hijriah bertepatan dengan 13 Maret tahun 624 Masehi. Ya berarti hari ini ya, udah berapa ratus ribu tahun itu. Masya Allah. Nah, ini adalah perang perang besar pertama ya dalam sejarah Islam, di mana tentu eh, kaum muslimin yang berjumlah 313 tadi bertempur dengan pasukan Quraisy yang berjumlah kurang lebih 1.000 orang. Sebenarnya awalnya juga kaum muslimin kurang lebih 1.000 orang gitu ya, kurang lebih sama awalnya. Tapi sebagian besar terprovokasi oleh gembong munafik Abdullah bin Ubay bin Salul. Akhirnya kemudian mereka mundur, tidak ikut perang, ya, dan tersisalah 313. Dan inilah sebenarnya ya orang-orang yang beriman. Selebihnya orang-orang munafik, ya, dan itu tersaring. Maka orang-orang munafik itu tidak akan berani menghadapi kematian, tidak akan berani menghadapi hal yang besar, dan itu akhirnya terseleksi. Gitu. Nah, maka eh, seperti kita tahu, perang ini kan dimenangkan oleh kaum muslimin. Ya, bahkan banyak sekali orang-orang Quraisy yang ditawan. Apa sih yang menjadi rahasia kemenangan perang Badar ini? Yang pertama tentu eh, keimanan ya akan keyakinan kebenaran Islam dan keyakinan akan adanya pertolongan Allah. Dan itu terjadi ya, Allah turunkan bala tentara ya, malaikat begitu ya. Jadi bagaimana para sahabat melihat gitu ya tentara putih ya berpakaian putih, kuda putih itu terlibat dalam perang dan menebas ya banyak pasukan musuh. Gitu. Nah, tetapi tidak hanya bermodal keyakinan juga ya dan doa yang sungguh-sungguh untuk menangan, sahabat juga tidak berlepas diri dari hukum sebab akibat. Bagaimana misalnya baginda Rasulullah Muhammad SAW awalnya mengatur penempatan pasukan dan ada seorang sahabat yang memang ahli strategi perang, beliau bertanya, "Ya Rasulullah, penempatan pasukan ini wahyu atau hanya strategi perang menurut engkau?" Kalau wahyu ya sudah selesaikan, memang itu dari Allah, tidak mungkin diutak-atik. Tapi kadang kata Rasul, enggak, ini hanya strategi ya yang aku buat lah kurang lebihnya begitu. Maka Hubab bin Al-Munzir kemudian menyampaikan, "Ya Rasulullah, ya bagaimana kalau aku mengusulkan satu strategi yang lain?" Maka Rasul mendengarkan penjelasan, ya, yakni kurang lebihnya bahwa pasukan ini ya jangan dekat sumur Badar. Karena dalam perang di padang pasir kan memang air itu menjadi hal yang vital ya. Nah maka awalnya pasukan kaum muslimin itu mendekat sumur Badar gitu supaya menguasai air. Tapi itu sebenarnya secara resiko memang agak agak beresiko. Kalau bisa mempertahankan, kalau tidak, nah, akhirnya kemudian strateginya dirubah, airnya diambil gitu, kemudian naik ke atas bukit sehingga posisi menang dan air juga dikuasai. Akhirnya dirubah strategi itu dan memang akhirnya mengalami kemenangan. Nah, sehingga dari perang Badar ini tentu eh, kita melihat kemenangan-kemenangan itu adalah karena keimanan ya akan kebenaran Islam, keimanan akan yakin adanya pertolongan Allah gitu ya, dan keimanan bahwa kita adalah mulia dengan Islam sehingga kita tidak gentar menghadapi sebanyak apapun musuh gitu ya. Nah, tentu saja eh, latar belakang dari perang Badar ini misalnya adanya kebencian kaum Quraisy terhadap Islam karena mereka menganggap sebagai ancaman terhadap kekuasaan dan otoritas tradisional mereka. Adanya pemboikotan yang dilakukan terhadap kaum muslimin selama 3 tahun, ada kecemburuan kaum Quraisy akibat perkembangan kota Madinah di bawah kepemimpinan Rasulullah Muhammad SAW. Maka dari perang ini kita bisa mengambil pelajaran bahwa tadi yang pertama, sebelum melakukan apapun, kuatkan keimanan kita. Ya, termasuk juga tentu kuatkan doa kita. Ya, tapi jangan lupa, ya, selain tawakal, kita pun juga menempuh hukum sebab akibat. Strategi yang terbaik, ya, fasilitas yang maksimal yang kita miliki. Ya, sehingga itu yang membuat berani melakukan hal besar. Sebab kalau tanpa keimanan gitu ya dan tanpa persiapan ya hukum sebab akibatnya sarana prasarana dan segala macam itu namanya nekat gitu ya. Itu bukan berani kalau itu mah apa
konyol lah begitu ya, itu berbuat konyol. Ya hanya yakin saya yakin gitu, tapi tidak disertai dengan hukum sebab akibatnya, yakni tanpa persiapan sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk melakukan itu namanya konyol. Tentu juga harus ada perencanaan yang matang gitu ya, strategi terbaik. Ini yang bisa kita lihat bagaimana perang Badar itu akhirnya kemudian dimenangkan oleh kaum muslimin. Eh, atau juga bisa contoh lain di perang Mu'tah juga begitu ya. Bayangkan apa 3.000 melawan kurang lebih 200.000 ya dalam perang Mu'tah juga sama ya, keyakinan akan pertolongan Allah gitu kan, kemudian strategi yang terbaik itu, sarana prasarana yang memadai itu juga mendukung itu semua. Hampir semua memang ditunjukkan itu ya, dalam perang Uhud juga begitu. Dan kita lihat ya di perang Uhud ini kan, ketika melanggar instruksi terjadilah kesalahan fatal dan kekalahan. Ini jadi pelajaran juga nih. Padahal sebelumnya kan menang gitu perang Uhud itu ya. Kita menang, tapi begitu ada sebuah instruksi yang sudah ditetapkan di awal dilanggar, yakni dalam konteks ini pasukan pemanah kata Rasul, apapun yang terjadi di bawah tidak boleh meninggalkan posnya. Nah, mulailah ketika tergoda oleh apa eh, harta rampasan perang itu, ghanimah yang bergelimpangan di bawah. Nah, tergoda pasukan pemanah turun. Nah, apalagi waktu itu kan orang kafir panglimanya masih Khalid bin Walid gitu ya, orang yang memang jenius. Nah, itu akhirnya diputar balik sehingga kaum muslimin yang sedang lalai di situ kemudian terbunuh ya, 70 syuhada. Itu juga jadi pelajaran bahwa sebenarnya selain keimanan juga dibarengi dengan usaha yang sungguh-sungguh dan sesungguhnya. Allah alam bisawab. Mungkin itu sih gambaran bagaimana seorang muslim khususnya atau umat Islam pada umumnya harusnya berani mengambil tindakan besar, berani melakukan hal-hal yang besar karena dorongan iman dan keyakinan akan kebenaran Islam, dengan tetap mengambil ya hukum sebab akibat yang memang Allah wajibkan juga. Ya, terkait mengambil keputusan besar nih, yang dimana kaum muslimin pada saat itu masih sumur jagung, mungkin sumur jagung juga enggak karena benar-benar baru pada saat itu Daulah Madinah baru tegak. Namun ketika baru tegaknya itu Rasulullah mengambil keputusan yang sangat besar, yakni berani mengutus ya utusan atau mengirim surat-surat untuk mengajak masuk Islam, gitu, yang dimana Negara-negara besar, negara adidaya waktu besar itu negara yang adidaya, mungkin diajak kalau gitu ya. misalnya sekarang Timor Leste kata seperti itu, yang masih negara kecil udah berani ngajak Ini, Rusia, iya, ngajak Amerika, Persia, Cina Romawi. Iya, sebenarnya gitu, ibaratnya masya Allah. Brunei baru tumbuh itu ngajak Persia Romawi masuk Islam gitu. Kan nggak sebanding sebenarnya. Masya Allah. Nah, ada sedikit pertanyaan, Sat. Nah, Iya, kadang-kadang kita sebagai seorang muslim atau misalnya sebagai manusia kan terkadang suka pesimis gitu ya, Sat. Kayaknya gak mungkin deh. Masa iya sih bisa. Nah, bagaimana Sat merubah persepsi seperti itu, Sat? Merubah mindset seperti itu, Sat? iya. Orang yang pesimis adalah orang yang tidak punya keyakinan yang kuat dan dia hanya mengukur dengan akalnya saja gitu. Nggak mungkin lah itu mengalahkan Amerika, dia mustahil. Lihat Amerika maju, persenjataannya canggih gitu kan, kekuatan ekonominya. Iya, kalau kita hanya memandang dengan sudut pandang akal manusia yang terbatas menjadi mustahil gitu. Tapi kalau itu programnya Allah, apa yang mustahil? Kalau kita menjalankan rencananya Allah, programnya Allah, itu perintah Allah, apa yang mustahil? Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Maka kita harus yakin kalau Allah memerintahkan sesuatu, pasti itu bisa diwujudkan dengan syarat kita memang mau dan bersungguh-sungguh mewujudkan itu. Jadi orang-orang pesimis adalah orang-orang yang putus asa dari rahmat Allah gitu ya, tidak yakin dengan eh, pertolongan Allah, tidak yakin dengan yang diperjuangkan adalah kebenaran, tidak yakin dengan balasan dari Allah kalau dia melakukan perjuangan itu. Dan itu juga sudah dibuktikan dalam sejarah bahwa memang itu bisa dilakukan. Ya. Makanya misalnya bagaimana dulu ketika baginda Rasulullah SAW memberikan kabar tentang Konstantinopel akan ditaklukkan gitu ya, dan sebaik-baik yang menaklukkan adalah sebaik-baik pemimpin yang menaklukkan Konstantinopel dan sebaik-baik pasukan adalah yang menaklukkannya, itu dari respon sahabat itu langsung bersegera mewujudkan itu. Ya, termasuk bahkan yang sudah sepuh ya,
misalnya Abu Ayyub Al-Ansari itu juga ikut karena ingin mewujudkan itu. Walaupun kemudian terwujud 700 kurang lebih 700 kemudian ya di bawah Muhammad Al-Fatih, tapi sepanjang itu tidak pernah berhenti untuk mencoba. Ya. Kenapa? Karena yakin sabda Rasul itu benar gitu loh. Ini angkanya. Maka orang Muslim dengan keimanan yang kokoh tidak akan ada istilah pesimis gitu ya, putus asa. Dan memang Allah melarang itu. Ya, tidak boleh berputus asa dari rahmat Allah, yakin. Gitu. Dalam sebuah bidang kehidupan begitu. Makanya ketika kita berbuat, tadi pertama landaskan dengan keimanan yang kuat, yang kedua lakukan amal dengan sungguh-sungguh, dan yang ketiga jangan meninggalkan hukum sebab akibat, dan yang keempat termasuk persiapkan sarana dan prasarana yang memang mendukung untuk itu, dan yang kelima tentu semua direncanakan dengan baik ya, dengan matang, dan kita ya jalankan sesuai rencana sambil ada evaluasi. Begitu sunatullahnya. Dan yang terakhir tentu, seandainya pun yang kita lakukan sudah semua itu kita persiapkan belum berhasil, yakin itu bukan kegagalan di sisi Allah. Tetap setiap langkahnya dinilai amal soleh, dinilai pahala. Ya, jadi seandainya kita akan menegakkan sesuatu tidak sampai tegak, boleh jadi kita tidak menyaksikan ya hal itu, tapi kita sudah membangun minimal fondasi untuk dilanjutkan oleh generasi berikutnya. Tidak ada yang sia-sia di sisi Allah setiap amal soleh kita. Gitu. Itu harus kita yakini. Dan itu merupakan satu rangkaian ya sejarah yang akan menata generasi berikutnya, tinggal melanjutkan apa yang sudah kita tata hari ini. Begitu. Saja kalau jadi itulah poin-poin agar kita agar pesimis gitu ya, tidak putus dari rahmat Allah, dan poin utamanya adalah yakin itu sendiri bahwasanya yang kita bawa ini atau yang kita rencanakan adalah benar untuk Islam, dan juga tidak melanggar, dan juga tadi ada sebab akibat yang ditempuh gitu ya. Tidak hanya sekedar yakin, tidak hanya sekedar iman, tapi juga ada proses, ada ikhtiar yang kita usahakan, dan juga dengan prasarana yang memadai, yang direncanakan gitu kan. Yang semoga mungkin kita punya cita-cita besar kah, mungkin punya plan besar kah ke depannya, walaupun secara sekarang merasa mustahil kah, atau misalnya secara akal sekarang seperti tidak terbayangkan, tapi insya Allah gitu ya, dan keyakinan juga usaha ditempuh insya Allah bisa terwujud gitu ya. Apalagi ketika mengambil hikmah tadi perang Badar yang jumlahnya kalah jauh, kemudian bisyarah Rasulullah terkait penaklukan Konstantinopel yang beratus-ratus tahun kemudian berwujud, dan tinggal satu lagi nih yang belum nih, Romanya nih yang belum. Ya, Ya, tinggal Masya Allah. penaklukan Roma dan yakin itu juga akan terjadi gitu ya. Masya Allah. Sebenarnya bukan persoalan itu terjadi atau tidak terjadi yang paling penting, karena pasti terjadi kan itu janji Allah dan Rasulnya. Tapi persoalannya adalah kita terlibat nggak dalam janji Allah dan Rasul itu untuk ya mewujudkannya, sehingga kita menjadi bagian dari yang Allah pilih untuk mewujudkan itu. Toh kita ikut berjuang atau tidak berjuang itu akan terjadi gitu. Nah, masalahnya adalah kita ada nggak andilnya di situ, turut serta nggak gitu ya dalam perjuangan itu, sehingga kita juga ya Allah catat menjadi orang-orang yang berusaha mewujudkan apa yang Allah janjikan itu. Oke, Masya Allah. Semoga kita termasuk nih barisan penakluk Roma. Mungkin masa Konstantinopel kita tidak mengalaminya, tapi semoga di masa Roma nih kita menjadi amir jihadnya kah, menjadi yang tukang masaknya kah, mungkin bagi akhwat, atau menjadi pasukannya bagi Ikhwan dan sebagainya, dan kita memiliki andil dalam penaklukan tersebut. Amin wa amin. Oke, berikutnya para Ikhwan, akhwat, santriwan santriwati, atau mungkin pemirsa yang menonton, ada pertanyaan terkait ini? Tidak ada? Apa tidak ada? Ya selanjutnya kita mungkin ada closing statement untuk pembicaraan kita hari ini. Iya, sebenarnya menegaskan dari awal, membangun keberanian dalam mengambil keputusan besar itu hanya mungkin dilakukan kalau yang pertama dikuatkan keimanan. Dan menguatkan keimanan itu tidak dengan menghafal rukun iman gitu ya, tapi melakukan proses berpikir, mengkaji, menelaah, membuktikan sampai muncul keyakinan berdasarkan dalil, berdasarkan bukti. Ya kadang-kadang kita iri juga tuh dengan saudara kita dari Barat ya, dari Jepang.
yang mereka masuk Islam hasil berpikir gitu, hasil mengkaji, menelaah, baru mereka menyatakan diri masuk Islam sehingga berkualitas Islam. Istilahnya mereka Islam betulan. Nah, banyak dari kita Islam kebetulan gitu ya. Kebetulan orang tua Muslim, hanya lahir menjadi Islam tanpa disertai dengan proses berpikir yang mendalam. Ini akhirnya memang tidak berkualitas keimanan. Jadi, pertama, tingkatkan keimanan dengan proses berpikir, ya akidah akliyah, akidah yang berdasarkan proses berpikir, sehingga menjadi iman yang produktif, iman yang dinamis, ya iman yang memang bergelora untuk mewujudkan sesuatu. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, pahami tentu hukum-hukum Islam, syariah Islam untuk mengamalkan sesuatu. Karena iman tanpa amal soleh ibarat akar tanpa pohon, tidak ada buktinya, tidak kelihatan. Tapi amal soleh tanpa iman ya seperti pohon tanpa akar, mati, sia-sia. Maka keimanan itu dibuktikan dengan melakukan sesuatu yang sesuatu itu pun tidak boleh terlepas dari keimanan. Yakni berdasarkan hukum Allah, syariat Allah yang muncul dari akidah tadi. Ya, lakukan amal-amal sesuai dengan ya tuntunan Rasulullah dan niat ikhlas karena Allah. Nah, yang ketiga, ketika melakukan amal itu lakukan dengan sungguh-sungguh dan juga ditopang oleh sarana prasarana yang maksimal yang bisa kita miliki agar memang sunatullahnya juga ditempuh gitu ya. Manjada wajada itu siapa yang bersungguh-sungguh dia akan memperoleh hasilnya. Mansaro ala darbi wasola, siapa yang berjalan di atas treknya, di atas relnya dia akan sampai ke tujuan itu dipenuhi. Gitu ya. Manzara hasoda, siapa yang menanam dia yang menuai, gitu dia yang memanen. Itu sunatullah dipenuhi. Ya. Maka setelah semua itu tentu sebelumnya dibarengi dengan dilandasi dengan tawakal kepada Allah SWT. Pasrahkan kepada Allah apapun yang terjadi. Pokoknya tugas kita beriman, beramal soleh, kemudian menempuh hukum sebab akibat dengan sarana prasarana yang memadai. Insya Allah dengan begitu kita akan terus optimis dan berani melakukan hal-hal yang menurut pandangan kebanyakan orang mungkin itu mustahil. Demikian. Ya. Ustaz yang telah menyampaikan materinya dan juga telah memberikan kesempatan meluangkan waktunya hingga alhamdulillah bisa berbagi kepada kita semua gitu ya. Jazakallah khairan. Alhamdulillah kita sudah berada di penghujung acara. Ya, saya ucapkan terima kasih jazakallah juga kepada para pemirsa, para ikhwan, akhwat, santriwan, santriwati juga para hadirin sekalian yang menyimak keadaan sana. Semoga amal ibadah kita gitu, semoga kajian kita hari ini memberikan manfaat kepada kita semua dan juga bisa mengamalkan dan termasuk juga bisa menawarkan kepada yang lain gitu sehingga bisa bersama-sama merasakan manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Oke, alhamdulillah kita cukupkan pertemuan kali ini. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil Sifat alamin. astaghfirullahalazim dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maaf atas segala kesalahan dan kekurangannya. Sampai berjumpa di inspirasi pagi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.